Hadirin bapak-bapak dan jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Leticia 2 yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bermuajah kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka ta'limul ilmi. Kajian kita pada malam ini adalah pelajaran fikih yang sesuai dengan urutannya atau babnya. Itu mestinya saya akan menyampaikan tentang Jumat, ya. Wujubu sholati Jumat, diwajibkannya sholat Jumat, halaman 72. Dan karena ada pesanan dari pengurus, saya diminta malam ini untuk membahas dan menjelaskan tentang kurban. Nah, bab kurban di dalam kitab ini itu adanya di halaman 238. Loncat jauh. Itu untuk sampai ke bab korban itu nunggu sekitar 5 tahun lagi. Nunggu sekitar 5 tahun lagi itu baru sampai. Memang karena kalau nunggu sampai babnya kan lama, udahlah pesen aja. Ekspres itu kita loncatin gitu. Ya. Kalau dalam pengajian pesantren itu nggak biasa, nggak lazim seperti itu. Karena di pesantren itu namanya pengajian, dia pasti berurutan. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 per bab. Setelah bab toharoh, bab wudu, terus berurutan. Bab sholat, terus habis selesai bab sholat sunnah, terus gitu. Ya. Nah, ini karena kita bukan berada di dalam lingkungan pesantren, sudah lah. Gak apa-apa kita ngajinya loncat-loncatan, ya. Yang penting inti daripada ngaji itu kita mendapatkan ilmu. Itu yang penting, ya. Kita alhamdulillah pada malam ini kita akan membuka kajian tentang kurban. Jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke materi. Ngidul Adha atau disebut juga dengan Ngidul Kurban. Ada 2 nama di dalam kita merayakan Idul Adha. Yang pertama Idul Adha itu sendiri. Id itu artinya kembali kepada ketaatan, bukan kembali kepada kemaksiatan, bukan. Itu namanya bukan kembali, itu belangsak. Ya, itu. Kembali kepada ketaatan. Kembali untuk berkurban. Ya. Eid itu artinya kembali kepada ketaatan. Kata kedua itu adha. Adha itu berasal dari kata dohwa. Ya. Adha itu berasal dari ad-duha. Karena memang pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu dilaksanakan pada waktu duha. Wah, ada orang motong sore-sore itu. Ya, apalagi malam-malam motongnya. Rata-rata pemotongan itu pada waktu duha. Antara jam berapa? Mulai dari jam 8. Ya kan? Sampai terus duhur berlanjut. Ya, habis duhur udah mulai itu antrian banyak. Ya. Antrian apa? Tiket menuju baik. Itu kata pertama, Idul Adha. Kata kedua itu adalah Idul Kurban. Apa itu kurban? Kurban itu asal kata dari koruba, fil madinya, fil mudhari'nya itu yakrubu. Masdarnya kurbanan. Koruba yakrubu kurban. Kurban itu artinya pendekatan atau mendekatkan. Mendekatkan kemana? Tentu saja mendekatkan kepada Allah. Dalam hal kita mendekatkan kepada Allah, metodenya banyak. Jalannya juga macam-macam. Ada orang yang mendekatkan kepada Allah itu melalui zikir,
Betul? Ada orang yang mendekatkan kepada Allah itu dengan memperbanyak sholat. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan memperbanyak sholat tahajud, qiyamul lail. Ada juga orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran apa Al-Quran? Jangan salah. Al-Quran. Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman Pak. Koran. Zaman apa? WA. Zaman WA. Ya. Ada juga orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara memperbanyak puasa. Ini mulai dari awal Dzulhijjah kita udah boleh puasa. Terlebih nanti puncaknya di tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 itu hari Arafah. Diinceng Pak. Ya, diinceng. Puasa. Iya. Hari apa tuh kira-kira? Sabtu ya, Sabtu Minggu ya. Wah, Sabtu Minggu seru tuh. Sabtu seru. Antv. Ya. Sabtu sama Minggu. Insya Allah Lebaran di sini hari Senin. Ya, hari Senin. Tanggal berapa? 17 ya. 17. Oke. Nah, kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, dengan uang, dengan duit. Kita diuji oleh Allah, ya, kesayangan kita kepada duit. Semua kita senang duit kan? Gak ada di antara kita yang gak senang sama duit, betul Pak? Iya, betul. Jangan Bang Fatur, oh Ustadz juga sama, seneng sama duit tuh. Iya, itu. Hah? Oh lewat. Iya, gitu. Semua kita seneng uang. Nah, kecintaan kita kepada uang, kecintaan kepada duit itu diuji dengan mana yang lebih besar, cintamu kepada uang dengan cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar mana cintamu kepada uang dengan cintamu kepada Allah? Kalau engkau merasa orang yang benar beriman, kalau engkau mengaku dirinya orang yang beriman kepada Allah, kalau engkau mengaku bahwa saya cinta kepada Allah, kalau engkau mengaku bahwa saya cinta kepada syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda harus berani membuktikan itu. Membuktikannya lewat apa? Membuktikannya adalah dengan jalan berkurban. Duit saya belum sampai Pak Ustadz, pengen sih kurban. Cuma rezekinya nih masih pas-pasan, masih banyak tagihan. Ya sudah, kalau ada di antara kita yang belum sampai kurban tahun ini, kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun yang akan datang diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat berkurban. Amin ya rabbal alamin. Yang penting pengen dulu Pak. Jangan sampai ada di antara kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, nggak pengen sama sekali korban. Kalau ada di antara kita yang tidak pengen kurban, itu menurut saya problem. Problem. Orang-orang pada korban kok nggak pengen. Ya pengen bagaimana Pak? Orang belum dapat duit, udahlah pengen aja dulu. Iya, pengen aja dulu. Pengen itu berarti punya keinginan. Punya keinginan itu berarti punya niat. Kalau kita udah punya niat, kalau kita udah punya keinginan, kalau kita udah pengen, itu insya Allah cepat atau lambat kita akan dimampukan oleh Allah untuk dapat berkorban. Tapi kalau kita sendiri nggak pengen,
Gimana mau dikasih kemampuan? Sama lah dengan orang nggak pengen nikah gitu. Kira-kira nikah nggak dia? Enggak, orang nggak pengen. Ya Pak Nanang ya? Oh, Pak Nanang kalau bab nikah cerdas dia. Pengen aja dulu gitu. Pengen kurban. Haji juga begitu Pak. Harus pengen dulu, harus niat dulu. Oke, kita tahun ini belum ada kemampuan untuk haji. Niat aja, niat. Niat pengen haji. Niat mau haji. Entah kapan berangkatnya, biarkan Allah yang menentukan. Bahkan ada pendapat ulama ya, yang mengatakan kalau ada di antara umat Islam yang nggak pengen haji, nggak niat haji gitu, nggak pengen sama sekali, lalu dia meninggal, itu dia meninggalnya itu tidak dalam keadaan atau belum menunaikan ibadah haji, karena nggak pengen dalam hidup. Tapi orang yang pengen haji, orang yang di dalam hatinya punya niat menunaikan ibadah haji, ternyata Allah tidak memampukan dia menunaikan ibadah haji sampai dia wafat, itu orang dicatat termasuk orang yang sudah menunaikan ibadah haji karena ada kepengenan. Dah, makanya mulai malam ini niat pengen kurban. Mulai malam ini niat pengen haji. Perkara dimampukan, waktunya kapan, biarkan Allah yang akan menentukan perjalanan kita. Itu Bang Fatur. Ya, itu. Nah, kurban. Hai, saya lanjutkan. Ketiup angin, loncat halamannya. Ini dia ketemu nih. Itu kurban. Kurban itu disebut dengan udhiyah, doha, ya. Karena motongnya itu di waktu duha. Mengikuti syariatnya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, ya. Anit tabi millata Ibrahima hanifah. Hendaklah kita mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik. Jamaah rahimakumullah. Hukumnya sekarang, hukum kurban. Hukum kurban itu secara konstitusi adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang mendekati wajib. Artinya apa? Pahalanya besar kalau muakkadah itu. Sama dengan sholat kan. Sholat kan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya kan? Itu. Sholat sunnah. Nah, sunnah muakkadah pahalanya besar. Kendati secara hukum itu sunnah, bagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk kurban, ada rezekinya, ada duitnya, maka hendaklah kita terus berkurban. Jangan pernah bilang, Pak Ustadz, tahun kemarin saya udah kurban, terus tahun ini enggak deh. Kenapa? Ya karena tahun kemarin udah aja. Padahal duitnya punya, badannya sehat, depositonya tebel, ATM-nya 5 bank ada semua. ATM-nya doang. Kan zaman sekarang tuh lagi banyakin ATM, ya. Perkara ada isinya apa enggak ya tunggu aja ada yang masuk. Yang penting punya ATM. Nah. Sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati. Kendati secara hukum itu adalah sunnah muakkadah, tapi kita dianjurkan untuk terus berkorban. Maka kesunatan kurban itu tidak jatuh seumur hidup sekali, tapi setiap tahun sekali. Beda dengan haji. Kalau haji seumur hidup sekali, tapi kalau korban setiap tahun. Selagi Allah kasih kesehatan pada kita, selagi badan kita masih segar bugar, pekerjaan lancar,
duit banyak, gajian terus mengalir, bahkan bonus akhir tahun selalu diterima. Ada rizki, ada duit, kita berkewajiban untuk berkurban. Ancamannya berat kalau orang mampu, orang punya duit tapi nggak mau kurban. Ancamannya apa? Ancamannya ini nih. Man kanat lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa rezeki, kekuatan badan, duit ada, pekerjaan dia punya, penghasilan juga ada, itu namanya sa'ah, keluasan rezeki. Falam yudhi, namun dia tidak mau kurban, karena tadi tuh jawabannya, ya mau kurban. Tahun kemarin udah, ya. Anak-anak kau udah saya korbankan semua, anaknya dikorbanin. Kalau istrinya bang, enggak, kalau istri saya nggak saya korbankan. Tidak mau korban, falyamut, lalu dia meninggal pada tahun itu, pada tahun di mana dia tidak berkurban. Maka meninggalnya itu, kata Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia meninggal dalam keadaan Yahudi. Kemungkinan kedua, dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Serem nggak tuh? Serem nggak tuh? Maka jangan ada niat, ya, untuk tidak kurban. Jangan, ya, niat aja udah. Ya, perkara nanti ada rezeki, bismillah jadiin kurban. Ya, perkara nanti ternyata belum dikasih rezeki, ya sudah, tawakal kepada Allah. Tapi di dalam hati kita pengen kurban. Ya Allah, saya pengen kurban tahun ini. Kau kasih rezeki yang banyak dong. Minta, merayu Allah. Itu. Udah tahu belum ilmunya? Hah? Merayu Allah. Ya. Datang malam hari, nggak usah bawa kopi, nggak usah bawa teh, nggak usah. Datang malam hari, rayu tuh Allah, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Ya, orang bisa berpikir, nggak bakalan dia mampu korban, kata orang. Tapi kalau kata Allah bisa, kalau kata Allah mampu, coba siapa yang bisa ngalang-ngalangin? Allah Maha Kaya. Ya, kesalahan kita itu nggak mau minta sama Allah, itu Pak. Kesalahan kita tidak pernah minta kepada Allah, mintanya sama majikan aja, mintanya sama bos aja gitu. Ya, kita lupa sama big boss. Ya, big boss kita itu adalah Allah. Ya. Apalagi mintanya sama Pak RT, jangan minta sama Pak RT. Kasihan Pak RT-nya. Pak RT ya, Pak RT warganya banyak. Emang yang diurusin ente doang? Kan enggak, gitu. Satu perumahan, warganya Pak RT semua. Kalau setiap orang minta sama Pak RT, bisa berhenti dia jadi RT. Pak RT ya, iya. Minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, setidaknya kita pertama mendapat pahala zikir, pahala sholat, pahala tahajud, betul. Kemungkinan kedua, kalau kita diijabah doanya oleh Allah, alhamdulillah, keren nggak tuh? Nggak ada ruginya minta sama Allah mah. Ya, tapi kalau mintanya sama makhluk, siap-siap kecewa. Ya. Datang ke tempatnya si Anu, berapa? Mau minta Anu, kasih enggak, dasar nggak jelas tuh orang. Iya, siap-siap kecewa aja kalau makhluk. Ya, nah sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadahnya ini sesungguhnya jamaah bukan hanya kurban, motong hewan kurban. Motong hewan kurban itu apa hewannya? Kambing, ya, domba, sapi, kerbau atau onta. Yang duitnya standar ya domba, gitu. Yang duitnya banyak ya sapi. Yang duitnya banyak onta.
Yang duduk banyak sekali. Sapinya 5. Taruh di masjid di depan situ. Wah, keren. Masjid Al-Ikhlas ada 50 ekor sapi. Wah. 50 ekor sapi. Satu warga itu bisa kebagian. Belum setengah Mang Begal udah potong enggak. Nah, bisa dapat 50 kilo itu, ya. Nah, kesunatannya korban itu jamaah, ini boleh diamalkan untuk yang belum mampu berkurban. Pakai ilmunya Ibnu Abbas. Ilmunya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Udah kenal belum? Saya kenalin ya. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abbas itu siapa? Abbas itu pamannya Nabi, adiknya Sayyid Abdullah, ya. Itu. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abbas adiknya punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini kemudian terkenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Jadi antara Nabi dengan Ibnu Abbas itu apa? Sepupu, ya, sepupu. Nah, Ibnu Abbas itu kalau waktu Idul Kurban, Idul Adha, dia nggak motong kambing jamaah. Motong apa? Motong ayam. Motong ayam. Diketawain sama tetangganya, diketawain sama kerabat Ibnu Abbas. Ente ini. Konyol, dibully lah kalau zaman sekarang. Orang-orang pada motong kambing, motong sapi, motong kerbau, motong onta. Ayam. Iya. Apa yang jawaban Ibnu Abbas ketika dibully, ya, dikucilkan gitu, diremehin amalnya itu oleh tetangga-tetangganya. Iya, saya motong ayam ya karena saya nggak kelar, saya nggak mampu beli kambing. Kalau saya nggak motong ayam, itu saya nanti tamak, mengharapkan kiriman dari orang lain, mengharapkan kiriman dari tetangga, mengharapkan kiriman dari musola, mengharapkan kiriman dari masjid. Bahayanya kalau nggak dapat kiriman, siapa panitianya itu? Siapa panitianya? Panitia nggak jelas, sentimen sama saya itu. Yang lain pada dapat, gua enggak. Waduh, 1000 orang dapat, 1 orang nggak dapat, 1 ini Pak yang rame Pak. Iya. Yang 1000 orang mah anteng aja pada nyantai, kipas. 1 orang nyanyi kemana-mana. Iya. Sugang ini ngomong, beli rokok di warung ngomong juga dia. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tamak, ngarep. Tapi dengan memakai ilmunya Ibnu Abbas kita tidak akan tamak. Kenapa? Karena di rumah udah ada ayam. Kalau nggak bisa beli ayam, ya beli lele sekilo. Iya, orang-orang bakar sate, kita bakar lele. Tuh. Mengelola itu Pak yang penting, Pak. Mengelola hati. Agar kita nggak tamak. Nah, ilmu yang seperti ini yang jarang kita amalkan. Sehingga kita nggak mudah menjustifikasi orang lain itu sentimen sama kita. Ya, mungkin panitia lupa. Ya. Nggak terdata karena yang data Pak RT. Pak RT lagi ada. Itu kesunatannya. Jadi kesunatan kurban itu bukan hanya memotong hewan-hewan kurban. Bagi kita yang tidak ada kemampuan untuk berkurban, ya motong apa yang bisa. Itu. Dalam kaidah usul fikihnya disebut dengan la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau nggak bisa melakukan semua, ya jangan ditinggalin semuanya. Harus ada lah. Misalnya Bapak punya utang 1 juta,
jatuh tempo, nggak bisa membayar 1 juta, adanya 500, ya kasih yang 500 itu, ngurang-ngurangin utang. Jangan nggak semua. Kalau nggak bisa potong hewan kurban yang besar, ya yang kecil. Kalau nggak bisa yang kecil, ya ayam. Kalau nggak bisa ayam, ya lele. Kalau lele nggak bisa juga, ya beli tusukannya aja. Marang itu. Akhirnya tamak juga ya. Orang belum ada daging udah beli tusukan. Ini problem Anda itu. Itu problem kalian. Iya. Kurban enggak. Tapi sudah beli tusukan. Itu problem itu buat saya. Seolah-olah pasti dapat. Repotnya kalau nggak dapat. Tusukan buat apa? Nggak dapat. Ya, nah, itu sunnah muakkad. Ini boleh diamalkan ya. Ilmunya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Dasar hukumnya, kurban itu dasar hukum sunnah muakkadah dilandasi dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah tahu belum artinya? Hah? Udah, tinggal dilihat di dalam terjemahan. Kalau maknanya udah tahu belum? Belum. Saya kasih tahu maknanya ya. Inna a'toinakal kautsar. Kami Muhammad memberikan kepadamu al-kautsar. Itu di dalam terjemahan Al-Qur'an itu al-kautsar. Tahukah kalian apa makna al-kautsar di dalam ayat tersebut? Ma makna al-kautsar fi ayatil karimah. Apa maknanya al-kautsar dalam ayat tersebut? Ini yang perlu ngaji. Ya. Maka tidak cukup hanya mempelajari artinya atau terjemahnya, tapi juga maknanya. Makna itu ada yang tersirat dan juga ada yang tersurat. Ya. Makna kautsar. Ya. Kautsar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu nahrun wa adanihi rabbi ahla minal asal wa abyadu bayadun minal laban wa abradu minas salj hafitahu minal zabarjud man syariba minhu la tadma'u fihi abada. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kautsar itu adalah sungai, bengawan kata Nabi, telaga, ya, haudun Nabi, telaganya Nabi, sungainya Nabi, yang airnya itu lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak misik, lebih manis rasanya daripada madu, lebih sejuk rasanya daripada salju, lebih sejuk, lebih adem. Hafitahu, dinding-dindingnya kalah dinding-dinding sungai depan perumahan Leticia itu. Dindingnya dari apa itu? Oh, teropong. Banyak eceng gondoknya kan? Eceng gondok tuh. Iya. Ecengnya hilang tinggal gondoknya tuh. Dinding-dindingnya itu milal jabarjud, mutiara intan. Dindingnya itu, bayangin coba. Kata Rasulullah, orang yang meminum telaga itu, orang yang meminum air itu, la tadma'u fihi abada, tidak akan pernah merasa kehausan untuk selama-lamanya. Oh. Kita kalau minum air ini nih, air mineral, 1 jam 2 jam kemudian haus lagi kan? Haus lagi, Pak. Bahkan kita standarisasi menurut dokter, 1 hari itu butuh berapa gelas? 18 gede. Kalau 600 ini berarti 8 botol. Ya kayak enakan perusahaan, 8 botol tiap hari. Iya.
Itu. Ya, itu standarnya. Nah, orang yang meminum air kausar seteguk itu tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Masya Allah. Orang yang mandi di situ langsung ganteng. Orang yang mandi di situ langsung wangi, semerbak. Masya Allah. Semerbak. Iya. Itulah kausar. Untuk siapa pertanyaannya? Untuk siapa? Jawabannya pada ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Salat dulu baru kurban. Kalau kita udah sholat, lalu kurban, itu insya Allah kita akan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mencicipi telaga Al-Kausar. Mau minum telaga Kausar? Sholat sama kurban. Ya, pengen Kausar tapi nggak mau kurban. Belinya tusukan sate tiap tahun. Kalau nggak tusuk sate beli areng. Kurban, ya, kurban, ya, betul. Iya. Kalau tahun pertama kurban atas nama bapak sebagai suami, tahun kedua kurban lagi atas nama istri. Itu tahun kedua udah kurban, istri udah. Ya, anak pertama si Joko. Tuh. Joko alhamdulillah udah Pak Ustadz. Anak kedua belum. Siapa? Wati, korban atas nama Pak Wati. Anak kedua udah, anak ketiga belum Pak. Ya sudah, kurban tahun ini atas nama Iya. Korban. Anak udah, oh orang tua belum Pak. Kurban atas nama orang tua. Orang tua udah Pak Ustadz. Mertua belum. Oh, mertua di kampung ditelepon. Maaf, ini saya tahun ini mau kurban Pak. Saya minta atas nama mama ya yang di kampung. Oh, alhamdulillah. Kata mertua, untuk punya mandul lo, masya Allah. Lanang tenan ente. Itu betul-betul jantan, benar-benar laki-laki kamu. Sama mertua sayang, mertuanya sampai dikorban, dikorban. Jangan dikorban, dibelikan hewan kurban. Itu keren itu, ya. Jangan malah nanya sama mertua, Pak, tahun ini kurban nggak? Enggak, ya. Enggak nyate dong. Kata mertua, menantu. Ya, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya kurban. Sunnah-sunnahnya kurban itu, ini kilat aja nih ngajinya. Sunnah kurban itu ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, kasih nama. Ada yang kurban tahun ini? Siapa yang kurban tahun ini? Ya, ini yang punya Bogasari kurban. Kasih nama. Nama siapa? Namanya itu sesuai dengan yang bapak kurban. Kalau untuk bapak ya, misalnya bapaknya namanya Patur, ya dia namanya Patur. Itu di kita udah bener tuh. Ya, setiap kambing yang datang itu udah ada namanya. Iya. Ya. Betul. Nanang Suherman. Nanang. Ini dari Pak Nanang. Itu kasih nama, Pak. Setelah kasih nama, wassalatu ala nabi, perbanyak baca sholawat. Ya, udah kasih nama nih, kasih sholawat. Lalu setelah baca sholawat, wastaqbalul kiblat. Itu menghadap kiblat ketika hendak motong. Ya, hadap kiblat, dikiblatin hadapnya. Kepalanya di utara. Ya, kepalanya di utara. Kemudian
Berarti posisinya menghadap kiblat. Yang motong juga menghadap kiblat gitu. Wa takbir, lalu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena kesunatannya itu. Ya, membaca takbir. Banyakin baca takbirnya ya. Dan sunnah hukumnya itu orang yang korban itu menyaksikan saat hewan dipotong. Ya, itu. Hewan dipotong. Kemarin saya ada yang nanya tuh Pak RT, Ustaz, saya kan pengurus masjid katanya. Itu kalau yang korban itu di masjid hanya ada 1 ekor kambing, itu gimana Pak? Dipotong Pak? Ya dipotong. 1 ekor doang. Terus seandainya dipotong, setelah dipotong kemudian dimasak aja gimana Pak? Selesai masak udah bagi itu rame-rame itu. Tetangga itu boleh nggak sih dimasak dagingnya? Nah, kesunatannya membagi hewan atau membagi daging kurban itu adalah dalam keadaan ni'ah. Ni'ah itu apa? Mentahan. Ini yang membedakan antara kurban dengan akikah. Ya, kalau akikah itu kesunatannya dibagikan dalam keadaan matang, dimasak. Ya. Lalu kalau kurban itu mentah, secara konstitusi hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dilaksanakan mendapat pahala. Enggak juga, enggak apa-apa. Berarti boleh enggak motong membagi daging kurban itu dalam keadaan matang? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena bagi mentah itu hukumnya sunnah. Enggak apa-apa kalau mau dibagi matang. Ya, itu. Ya, karena cuma 1. Tapi kalau ada 2 ekor sapi matang berat ente. Berat. Ya, biayanya bengkak gitu. Ya, gitu. Nah, tapi jarang Pak. Yang seperti itu jarang. Ya. Jarang kita mendengar dan melihat membagikan hewan kurban itu matang, karena itu menulayani adat gitu. Di luar daripada konteks hukum. Ini kan sifatnya kontemporer, nggak abadi. Yang abadi, yang pasti itu adalah dalam keadaan mentah. Itu yang benar, yang syariat. Tapi kalau kondisinya seperti tadi yang ditanyakan itu nggak apa. Tapi mudah-mudahan lah di masjid kita Al-Ikhlas nggak sampai kejadian begitu. Masa iya? Masjid segini gedenya, warganya segini banyaknya, cuma 1 ekor kambing. Itu. Ya udah berapa? Pardin. 11 kambing. Iya. Sapinya ada? Oh belum. Ya mudah-mudahan lah kita doakan. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan tahun ini di Masjid Al-Ikhlas ada sapi nongkrong. Saya ulang, ini doa saya nih, ya, tolong diaminin. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Leticia 2 ada sapi yang datang kemari. Insyaallah mudah-mudahan kabul. Siapa tahu habis saya berdoa begini, Bang Fatur langsung berangkat. Ya, Bang Fatur ya. Ini siapa tahu habis saya berdoa begini, Bang Fatur langsung berangkat. Berangkat kemana nih? Ya, berangkat. Nah, terakhir sunahnya kurban itu adalah doa bil qabul, membaca doa. Ya, doa agar kurbannya itu diterima. Ya, doanya ya terserah jamaah. Doanya apa? Ya Allah, terimalah kurban saya. Allahumma minna wa alaika taqabbal hadhil udhiyah. Ya Allah, ini dari saya untukmu ya Allah, terimalah kurban saya. Itu doa. Ya. Nah, dengan cara seperti itu insyaallah kurban kita sesuai dengan syariat. Ya. Kalau sudah sesuai dengan syariat, insya Allah kurban kita sah. Kalau kurban kita sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
jamaah rahimakumullah, barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya,